Soal selanjutnya yaitu mengenai fraud detection yang ada pada kasus Breadmark. Nah, yang pertama yaitu multiple companies with same address. James Walker, seorang ahli IT pada perusahaan Breadmark, diberikan promosi jabatan menjadi seorang warehouse manager, dan juga ia diberikan tanggung jawab yang tetap untuk pembelian produk. Nah, promosi jabatan ini memberikan kesempatan atau peluang kepada James Walker untuk melakukan sebuah kecurangan atau penipuan. Penipuan ini melibatkan aksesnya yang tidak terkendali ke sistem untuk memasukkan pesanan pembelian dengan melibatkan vendor fiktif yang telah ia buat. Kemudian juga menggunakan nomor laporan penerimaan yang telah dibatalkan untuk mensimulasikan pesanan inventory. Kemudian peristiwa tersebut juga memicu sistem untuk membuat catatan hutang voucher. Kemudian dengan mengirimkan faktur yang berasal dari perusahaan fiktif tersebut, maka secara efektif dapat menipu sistem untuk mengirimkan sejumlah cek kepada James Walker. Salah satu cara untuk mendeteksi penipuan tersebut yaitu dengan mengecek apakah terdapat kesamaan antara alamat dari perusahaan fiktif tersebut dengan alamat James Walker sebagai employee. Nah, untuk mendeteksi tersebut dapat menggunakan fitur join. Mohon maaf sebelumnya karena file vendor tidak dapat saya buka, maka saya tidak dapat mempraktikkan penggunaan fitur join ini. Nah, baik, saya Angelika akan melanjutkan untuk tes for excessive hours worked. Untuk mengetes apakah ada jam kerja berlebihan itu, kita dapat langsung ke tabel employee. Namun karena di sini tidak tersedia data terkait jam kerja, jadi saya jelaskan saja. Untuk itu kita bisa langsung menggunakan edit view filter dan memasukkan expression di mana apabila jam kerja itu melebihi berapa jam dari yang dibataskan, misal 50 jam. Nah, apabila terdapat jam kerja yang lebih 50 jam, maka terdapat penipuan terkait gaji karena melebihi jam kerja yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk yang proses ketiga terkait dengan fraud detection adalah test for duplicate payments. Itu bagaimana caranya? Kita akan langsung. Nah, di sini sudah ada ACL dan employee di sini. Nah, di sini kita akan mengecek terkait dengan adanya duplikasi di sini ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita ketik analyze, kemudian kita lebih dulu ke data. Analyze benar dengan for duplicates. Kemudian di sini kita mencari misalnya salarinya, kita melihat apakah ada double payment di sini atau tidak. Kemudian kita oke. Untuk outputnya kita masukkan ke screen, kita oke. Kemudian di sini terdapat 10 duplikat ya. Nah, ini kita bisa dicek bahwa ada 10 duplikat dari penggajian dengan jumlah yang sama. Ada ini 15.900, kemudian 23840, 24680. Nah, ini jadi mungkin kita bisa mengecek di sini ada duplikasi terkait dengan pembayaran lewat salarinya ya di sini ya. Tapi kita perlu lihat lagi apakah itu memang sudah sesuai dengan namanya masing-masing atau tidak. Mungkin kita sekarang mencari dari dari last name-nya ya. Kita lihat dari last name-nya. Dan ada duplikasi satu namanya Smith. Nah,
Jadi kurang lebih itu untuk menggunakan duplikasinya terkait dengan pembayaran payment atau payroll pada para karyawannya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Tiara Ayu Nurwanti akan melanjutkan pembahasan chapter 12 mengenai fraud. Nah, di sini saya akan melakukan uji keempat, yaitu test for non-existent employees atau karyawan yang tidak ada. Kemudian kita akan melakukannya di ACL. Baik, untuk mengetahui adanya data karyawan yang tidak ada, kita bisa menggunakan file employee yang berada di Brad Martin. Nah, di sini kita bisa melakukan link atau menghubungkan employee number dengan employee number yang berada di file payroll. Seperti itu. Nah, anggap saja di sini terdapat file payroll karena di file Brad Mark tidak terdapat file payroll. Jadi nanti kita akan menghubungkan employee number dengan employee number yang berada pada payroll. Lalu nanti di sana kita akan membandingkan apakah terdapat perbedaan dan apakah terdapat data dari payroll file yang tidak cocok dengan data dari employee number ini. Nah, jika terdapat ketidakcocokan, maka terindikasi adanya karyawan yang tidak eksis atau existence employee tadi. Nah, oleh karena itu, apabila terdapat hal seperti ini, manajemen harus meninjau kembali data-data dari karyawan tersebut. Baik, sekian dari presentasi kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.